4 fakta mengejutkan tentang wakaf. Yang pertama, emas Monas dan tanah Senayan. Ya, emas Monas seberat 28 kg dari total 38 kg merupakan hasil dari wakaf. Jadi begini, dulu ada seorang saudagar kaya dari Aceh bernama Teku Markam. Ia menyumbangkan emas untuk pembangunan Monas. Meskipun belum ditemukan dokumentasi atau apapun itu, tapi banyak orang yang meyakini kalau Teku Markam lah yang menyumbang emas di puncak Monas. Dan gak cuma itu, Teku Markam juga ikut aktif atau berperan dalam pembebasan lahan Senayan yang kini menjadi pusat olahraga nasional yang ternyata merupakan hasil dari wakaf. Kedua, dana tambahan haji 20 miliar untuk jamaah haji asal Aceh. Kok bisa? Ternyata mereka dapat dana tambahan haji dari hasil wakaf produktif yang dilakukan oleh Habib Bugak Arsy yang merupakan seorang pengusaha dan ulama asal Aceh. Di mana 200 tahun yang lalu beliau berinisiatif untuk mengumpulkan uang dari jamaah haji asal Aceh yang saat itu dikumpulkan, yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli tanah di Mekah yang diperuntukkan untuk diwakafkan, yang sampai saat ini masih bisa digunakan oleh warga Aceh. Wow! Ketiga, sepertiga APBN Turki Utsmani merupakan hasil dari wakaf. Kok bisa ya? Ternyata pemanfaatan wakaf di era Turki Utsmani mencakup seluruh bidang peradaban paling penting seperti pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pembangunan sumur, dan lain sebagainya. Dengan demikian, wakaf ini memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat muslim dengan berbagai lapisan masyarakatnya yang beragam. Wow! Keempat dan terakhir, rekening Utsman bin Affan. Kamu tahu nggak sih? Ternyata rekening Utsman bin Affan itu sampai saat ini masih ada dan digunakan untuk pembangunan masjid dan hotel. Ceritanya, ternyata dulu Utsman bin Affan membeli sebuah sumur untuk diwakafkan kepada kaum muslimin, di mana sumur tersebut ternyata menghasilkan keuntungan yang cukup besar, sampai akhirnya keuntungannya dibelikan untuk membuat kebun kurma, di mana keuntungannya dibagi menjadi dua, untuk fakir miskin dan untuk ditabung. Dan tabungannya sampai saat ini masih ada dan terus bertambah. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk membangun masjid dan hotel di sekitaran Masjid Nabawi. Wow, keren kan? Itu cuma sedikit cerita fakta tentang wakaf. Masih banyak cerita dampak wakaf lainnya bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di masyarakat. Nah, kebayangkan bagaimana kalau wakaf ini berkembang di Indonesia? Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama edukasi masyarakat untuk berwakaf melalui gerakan Gelombang Wakaf.